Halo guys, welcome back to Saya Kakak. Aduh ya guys. Untuk yang baru datang di channel ini, kami ingin mengucapkan selamat datang ya guys ya. Selamat tahun baru guys. Apa kabar sekalian semua? Oke guys, we are back. Jadi kali ini kita akan mereact video dari channel Taufik RS ya guys. Ini berkaitan dengan bus ya guys. Jadi kali ini kita akan melihat video yang berjudul 5 perbedaan bus Bangladesh dengan bus Indonesia ya guys. Nah, kali ini kita akan melihat perbedaannya guys. Jadi tanpa melengahkan masa, karena mau banyak bicara, kita nonton video ini bersama sehingga habis. Kita lihat Di Bangladesh ya guys, dimana ini penduduknya begitu padat guys, padat. Di akhir tahun 2018 lalu dikabarkan Bangladesh membeli bus sebanyak 1034 unit asal Indonesia dan mulai dikirim di Desember 2018 lalu. Lalu disusul dengan dikirimnya bus tingkat jahitan dari karoseri Laksana Ungaran Semarang ke Bangladesh. Selain itu tersebar kabar juga bahwa Bangladesh meniru bus buatan Indonesia. Dan mungkin pada kali ini perlu kita ulas sedikit terkait beberapa fakta tentang bus di negara Bangladesh dan Indonesia. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 5 perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kuning. guys. Masya Allah guys. Tata tertib. Tata tertib guys. Pesan kita terkait tata tertib seperti perilaku di jalan raya, jadwal keberangkatan, dan lain sebagainya. Menurut Bank Dunia ada 60 perusahaan otobus di negara Bangladesh, tapi pengemudinya tidak selalu mengikuti trayek ataupun jalur yang sudah ditetapkan jadwal-jadwal keberangkatan. Oh, dia tidak punctual in time ya guys. Kalau mungkin pas itu jalan pada jam 8, sepatutnya jalan jam 8, mungkin dia jalan jam 8:30. Itu tidak baik ya guys, menunda-nunda waktu perjalanan. Pokoknya jadwal bisa diatur sesuka-suka mereka saja. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia. Kalau kalian sering menggunakan bus antar kota dalam provinsi atau antar kota antar provinsi di Indonesia, pasti jadwal keberangkatan busnya cenderung tetap atau biaya perjalanan juga sudah ditetapkan seragam untuk kelas yang sama bagi setiap penumpang oleh perusahaan otobus itu sendiri. Tapi penumpang di Bangladesh akan dikenakan biaya yang cenderung berbeda-beda tergantung dari Anda. Hampir ketabrakan ya guys, ibu mengandung tadi itu. Ya Allah. Laju banget ya guys pasnya. Bahaya guys. Biaya yang cenderung berbeda. Astagfirullahaladzim guys. Berbeda tergantung dari Anda. Apakah Anda jago tawar-menawar atau tidak? Kalau kalian jago tawar-menawar, kalian akan mendapatkan biaya perjalanan yang murah. Yang membuat kota ini semakin parah adalah pengusaha perusahaan otobus rata-rata pemilik partai politik yang berkuasa ataupun serikat buruh yang kuat. Belum lagi dengan perilaku petugas yang tidak peduli dengan surat angkutan SIM ataupun izin kendaraan yang sudah kadaluarsa. Kalau busnya masih bisa jalan ataupun masih bisa melaju di atas jalan raya, artinya masih bisa beroperasi guys. Nah guys, biasanya kan guys kalau bus itu kan ada limit. Contoh dalam satu bus boleh cuma ada 20 penumpang gitu contoh. Tapi kalau di sini tiada limit ya guys. Selagi boleh masuk saja guys. Seperti yang siapa yang di pintu ya guys. Lihat guys. Dahsyat ya guys, terbayang ibu-ibu mengandung. Ini di tingkap. Nomor 4 adalah bus dalam kota. Terkait bus dalam kota, kita ambil saja contohnya kota Dhaka, Bangladesh, dan kota Jakarta. Bangladesh memiliki bus dalam kota yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak? Ya Allah guys, kakak terpikir ya guys, sama ada dia ada di maintenance ataupun tidak. Bus-bus dalam kota tersebut memiliki kondisi yang sangat jauh di bawah kelayakan. Bodi bus yang sudah sangat rusak sekali hanya ditambal dengan dempul saja. Beberapa orang Indonesia yang tinggal di Dhaka, Bangladesh pun mengeluarkan narasi yang serupa bahwa bus dalam kota di negara Bangladesh jauh dari kata kelayakan. Sedangkan di Indonesia sendiri misalnya bus Transjakarta Transjakarta guys,
nyamannya kalau kita lihat pun baru lagi cantik. Saat ini sudah memberikan Teratur. pelayanan yang cukup nyaman serta sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo tentunya dengan bodi jahitan dari karoseri lokal dalam negeri. Cantik kan guys bus. Akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, termasuk bus Volvo B11R yang akan terus bertambah dalam waktu dekat ini. Hal ini tentu jauh berbeda banget dengan bus dalam kota yang ada di negara Bangladesh. Namun di akhir tahun 2018 lalu, Bangladesh memesan bus asal Indonesia yakni dari karoseri Laksana asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah sebanyak 1034 unit. Semoga bus-bus yang Wow, mereka mengekspor bus dari Indonesia ya guys. dibeli itu bisa segera Ini suatu pengetahuan yang bagus. beroperasi dan Oh, ini meremajakan lagu, guys. armada-armada yang ada di negara Bangladesh. Wow, kalian Scania. lihat ini. Oh, iya, iya. Laksana bus ekspor ke Bangladesh, Indonesia, Bangladesh. Wow. Barulah mereka merasa bas begitu. Kalau kita lihat begini guys, kita harus bersyukur ya guys. Kan Tidak kira apapun bus itu guys, yang penting keselamatan itu harus diutamakan ya guys. Supir dan kecepatan. Oh ini bikin dari ini jantungan ini. ini bikin jantungan nih guys selalunya guys. Anya. Nih kenapa busnya nih? Begini guys. Miring sudah ya guys. Mereng. Apa dipanggil mereng? Perilaku supir bus yang Oh, ada di bahaya jalan nih, raya guys. di negara Nah, Bangladesh terkenal agak Dia kasar potong di lain seperti sebelah saling ya. menyalip dengan kecepatan tinggi, saling menyembunyikan klakson. Belum lagi kalian akan Direction ya guys. Guys, kakak teringin guys melihat video ini. Tiba-tiba ya. Dia buat traction naik bus yang ada di Bangladesh ya guys. Wah, kakak mau nonton nanti. Kalian kalau jumpa boleh komen di bawah ya guys. Pagilingnya kita mau Ya. tengok. diuji dengan supir yang menyetir secara ugal-ugalan dan bikin jantung mau copot. Bagi kalian yang tidak biasa tentunya itu akan membuat fisik Anda gemetaran selama ada di dalam bus Kayak main tersebut. roller coaster sudah ya Namun bagi guys. masyarakat Bangladesh itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Ini Nabi. Pokoknya mantap benar sih ini masyarakat Mantap, Bangladesh. Kalau di Wih, Indonesia marah kan terkait dengan supir dan Pelanggan kecepatan sudah masih nyaman-nyaman Nah, aja Ya, bagi ya Allah. Cepat Apa tadi namanya. panggil guys yang ngoceng-ngoceng? Oleng. Oleh. Oleng. penumpangnya. Kecepatan Kok busnya oleng guys? di atas rata-rata dalam Oh, hal berani membawa bus banget di ini sebagian supirnya. supir bus yang ada Dia di negara bukan oleng Indonesia tuh. masih bisa kita jumpai sampai sekarang ini. Cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Benar. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, Rosalia. tapi keselamatan Rosalia dan Indah. kenyamanan penumpangnya. Maka tidak heran di bus-bus yang sekarang ini, para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang empuk banget guys. Ya benar. Sebab itu kita harus bersyukur dengan bus-bus yang ada, pengangkutan yang ada di negara kita kan guys. Nomor 2 ini adalah perbedaan nomor 2 adalah jarak tempuh. Oke. Sebagai negara dengan luas wilayah 148.460 km persegi, tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya di Bangladesh. Namun Macet faktanya ya, guys. kebanyakan bus di sana melayani rute-rute pendek saja, terutama daerah-daerah yang ramai ataupun yang berpotensi Ya Allah. banyak penumpangnya. Warga di sana mengaku susah mengakses transportasi umum untuk daerah pedalaman, maka tidak heran sekalinya jalan seperti bus ataupun kereta api, Woi Jadi bahaya. mesti waktu ada perayaan kan, contohnya mungkin hari raya, Perayaan Ya. lah. perayaan-perayaan yang dirayakan, dimana semua mau balik kampung kan. beberapa masyarakat Bangladesh Oh, harus bahaya ya, merantau guys. dan tinggal di pinggiran kota guna untuk mencari rezeki. Sampai yang di Hal atas ini bumbung tentunya seperti yang berbeda tadi banget dengan tadi. negara Indonesia yang dimana rata-rata perusahaan otobus melayani sampai ke daerah-daerah kecil sekalipun.
Dan rata-rata daerah di Indonesia sudah banyak memiliki perusahaan otobus besar yang melayani fasilitas yang membuat penumpang nyaman selama di perjalanan, baik itu di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan maupun di Sumatera sekalipun. Apalagi ada perusahaan otobus Damri yang memiliki visi dan misi untuk melayani sampai ke daerah-daerah perintis sekalipun. Untuk jarak tempuh jelas beda jauh banget sih antara negara Bangladesh dengan Indonesia. Indonesia terkenal dengan bus yang trayek jauhnya. Sebut saja seperti perusahaan otobus rasa sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta pulang pergi. Kemudian ada perusahaan otobus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Putra Pelangi, cantik busnya kan guys. Aceh menuju Jakarta pulang pergi juga. Kemudian ada perusahaan otobus PMTOH yang melayani trayek dari Aceh menuju Medan dan dilanjutkan sampai ke Solo. Kemudian ada pula yang paling jauh, yaitu perusahaan otobus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan menuju Jember dengan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. 13 jam 50 menit guys, itu sangat-sangat jauh. Ini betapa luasnya Indonesia. Nah, Sampai ini kapan? naik ferry. Nomor 1 guys, perbedaan nomor 1 adalah karoseri. Bangladesh dan Indonesia memang memiliki masing-masing karoseri lokal dalam pembuatan balutan bodi busnya. Namun kalau soal tampilan dan kualitas hasil produksinya, bisa dibilang Bangladesh masih di bawah kualitas Indonesia, baik terkait dengan tampilan, kenyamanan maupun safety-nya. Hal itu terbukti di mana Bangladesh sampai membeli bus dari Indonesia tepatnya pada tahun 2018 lalu sebanyak 1034 unit dan mulai didistribusikan sejak Desember 2018 lalu. Selain itu, Bangladesh juga membeli bus tingkat dari karoseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah, dan bahkan dikabarkan Bangladesh meniru bus buatan dari karoseri Laksana tersebut. Bapak Wery Yulianto selaku bagian ekspor manajer karoseri Laksana juga menanggapi terkait adanya karoseri yang memakai nama Laksana dan Legasi di Bangladesh. Pak Wery menambahkan bahwa Laksana masih melakukan kolaborasi dengan partner di Bangladesh mengenai penggunaan logo Laksana di sana. Saat ini kami cukup bangga bahwa produk Indonesia bisa diterima di belahan dunia, guys. Benar-benar. Oke guys, dari kelima perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Nah guys, itu adalah apa yang kita dapat lihat dalam video ini, 5 perbedaan bus Bangladesh dengan bus Indonesia. Kalau kita lihat sini memang ada perbedaannya guys, banyak perbedaannya. Tapi apa-apapun kita harus bersyukur ya guys. Dan apa yang kakak mau cakap, kakak bangga pada Indonesia karena infrastruktur busnya itu sangat-sangat bagus ya guys. Dan nyaman, safety, fasilitasnya lengkap. Ya, itu paling penting. Penumpang nyaman. Ya, itu yang paling penting ya guys. Apapun, semoga kalian terhibur dan terima kasih yang sudah menonton video ini sehingga habis. Semoga kalian terhibur. Kalian boleh komen lagi ya guys di bawah. Kalau kalian mau kita komen tentang bus, reaction apa-apa, kalian komen di bawah. Bagi link juga ya. Iya. Itu saja dari kami. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum. Bye. I want you to take me home.